Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu zalimina illa khasara. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wa liyutabbiru ma 'amalu tadbira. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang sama kita muliakan, kita hormati pengurus takmir Masjid At-Taqwa Kampung Kaum, yang insya Allah mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama saya hormati seluruh kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Kampung Kaum yang insya Allah yang hadir di majelis ini maupun yang uzur dapat mendengarkan di tempat atau rumah masing-masing. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan cucuran rahmat dan ampunan serta taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita diperkenankan untuk hadir duduk di majelis ilmu, majelis yang insya Allah menjadi asbab hidayah, asbab turunnya keberkahan, turunnya rahmat, turunnya sakinah, didoakan para malaikat, dan juga nama-nama kita semuanya ini disebut-sebut dan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mari kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini kali yang kedua saya dapat bersilaturahim lagi ke tempat ini, menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka menjunjung tali silaturahim, tali ukhuwah, tali kasih, mengingat daerah ini, kampung ini, masjid ini adalah tempat dulu orang tua saya lahir, kemudian besar di sini. Kemudian ayah saya itu merantau ke Jawa, ke Yogyakarta itu tahun 54. Tahun 54 sudah merantau ke Jawa. Lepas lulus dari sekolah Madrasah Al-Islamiyah dulu namanya itu kalau tidak salah, yang didirikan oleh Allahyarham Kiai Haji Ali Usman. Kiai Haji Ali Usman ini punya banyak famili, saudara, kerabat. Rumahnya di pinggir Sungai Pawon ini. Ada Pak Haji Syekh Shoaib
ada Ibu Hajah Robiah. Nah, Nek Haji Robiah itu punya anak dokter Hakim. Masih ada yang kenal kan? Biasa beliau pulang kemari juga setiap tahun mungkin bisa 2-3 kali. Dokter Hakim ini hubungannya dengan keluarga kami, Pak Haji Salim, itu adalah hubungan besan. Ya, karena anak putri beliau, Dokter Hakim ini adalah ipar, kakak ipar saya. Alhamdulillah kita dapat mengamalkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min abarril birri, kata Nabi, di antara perbuatan birrul walidain. Apa birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang lebih baik, perbuatan birrul walidain yang lebih baik, yang lebih utama, lebih afdal adalah, kata Nabi, silatur rajuli ahla wuddi abihi, yaitu ketika seseorang menyambung tali kasih, tali silaturahim kepada keluarga-keluarga yang dahulu dicintai oleh ayah dan ibunya. Maka mengamalkan hadis tersebut, mengamalkan sabda Rasulullah SAW, maka kami menyampaikan salam ta'zim, salam hormat kepada semua saudara-saudara kaum muslimin muslimat, baik yang kenal maupun yang tidak mengenal, dekat maupun jauh. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi sarana wasilah bagi kita untuk beramal saleh, karena kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menyambung tali silaturahim insya Allah. Yang kedua, ada salam juga dari bibi saya, ya, buat orang kampung kau. Ya, bibi saya tinggal di Pontianak. Alhamdulillah masih ada, walaupun sudah umurnya 80 tahunan ya kan, tapi masih sehat itu. Kemarin terakhir di Jakarta waktu keponakan saya menikah, jadi ponakan itu ibarat kata cucunya dia. Nah, jadi keponakan saya menikah, Ibu Haji Makmun Zubair ini datanglah ke Jakarta dengan anak-anaknya. Itu 2 orang anaknya. Saya jemput, saya tempatkan di penginapan, kita ajak jalan-jalan, kuliner dan sebagainya di Kota Tua. Alhamdulillah beliau titip salam hormat, salam takzim untuk seluruh keluarga yang ada di kampung kau ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya datang kali ini diundang mendapatkan jemputan khusus dari Ketua Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Ketapang, yaitu sahabat saya, abang kita, ya, Abang Edi Karnain Bedang. Coba berdiri dulu. Nah, berdiri dulu, kenalkan dulu. Barangkali ada kaum-kaum ada kenal. Ada kenal ya. Nah, ini Bang Edi ini yang jemput saya. Pertama dulu, saya dengan undangan beliau ini saya bawa Ustadz Yusuf Mansur kemari ceramah di Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu saya bawa juga Ustadz Dasat Latif dari Makassar, juga ceramah di Al-Ikhlas. Ya, semua ini dalam rangka kita mensiarkan dakwah Islam di bumi Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita malam hari ini adalah Masjidil Aqsa dan ujian keimanan. Ada yang bertanya barangkali, kenapa Pak Ustadz kita yang tinggal di ujung timur, belahan timur dunia,
Asia itu pun bagian selatan, bagian agak ke timurnya lagi Tenggara, jadi Asia Tenggara. Kenapa kita sibuk ramai membicarakan soal Masjidil Aqsa dan Palestina? Kenapa kita tidak bicarakan saja soal tantangan umat Islam yang ada di Indonesia? Kenapa tak bicara saja tentang pemilu? Ya, sudah pemilu kemarin? Sudah? Alhamdulillah. Siapa yang menang di sini? Hah? Yang banyak duit menang? Sama lah presiden mungkin gitu. Ya. Kita berbicara tentang Masjidil Aqsa dan Palestina walaupun jauh, walaupun kita berada di ujung timur, sementara Al-Aqsa ini ada di utara kita jauh, lebih lagi ke barat sana, di timur tengah, pertemuan antara benua Asia, Afrika dan Eropa. Kenapa kita peduli terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina? Karena Bapak Ibu dirahmati Allah, jantung dunia Islam ini ada dua, yaitu Masjid Suci yang ada di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, dan Masjid Suci yang ada di kota Baitul Maqdis atau Al-Quds, yaitu yang namanya Masjidil Aqsa. Ini jantung dunia Islam. Jantung kita ini, dalam tubuh kita itu ada dua kantongnya, betul? Ada dua tempat dia memompa aliran darah kita ini. Ya. Salah-salah jantung kita bermasalah, ya. Salah-salah kita punya penyakit jantung, itu nanti bisa pakai ring. Apa ring? Jantung kita nanti dipasang ringnya, pakai cincin. Kalau cincin saya pakai lumayan, ya. Tapi jantung pakai ring ini merepotkan. Kalau jantung kita bermasalah, salah satu daripada dua kantung itu tidak berfungsi, maka itu akan berpengaruh bagi seluruh anggota tubuh kita. Kenapa? Tubuh manusia ini memerlukan aliran darah yang mengalir setiap saat seluruh tubuh kita, dan itu dipompa oleh jantung. Kalau jantung kita bermasalah, maka hidup kita pun tidak akan pernah tenang. Hidup kita sakit, hidup kita lesu. Maka dunia Islam ini ada dua katup jantungnya. Pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 1. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah menyebut dengan kalimat tasbih, subhanalladzi, maha suci Allah, yang memperjalankan hambanya yaitu baginda Rasulullah Muhammad pada malam hari. Asra itu perjalanan di malam hari. Lailan, perjalanannya itu tidak seluruh malam, mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari esok hari, itu disebut malam. Tapi Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar, tapi mulainya kapan? Setelah waktu Isya.
waktu istirahat. Dan sudah kembali dari Mi'raj ke Mekah itu sebelum waktu subuh, 1 jam, kurang lebih 1 jam sebelum waktu subuh. Jadi tidak satu malam penuh, hanya sebagian malam saja. Subhanallah. Dan Allah mengingatkan kita, kenapa perlu ada perjalanan Isra dan Mi'raj ini? Karena umat Islam tanpa adanya eksistensi Masjidil Haram, tanpa eksistensi Masjidil Aqsa, maka umat Islam ini berada dalam ancaman bahaya. Kenapa? Karena dua-dua masjid ini adalah masjid yang pertama dan yang kedua dibangun di atas muka bumi ini. Alhamdulillah. Inilah awal mula peradaban tauhid. Dakwah yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam. Ya, pondasi Ka'bah itu sudah dibina, diasaskan, disempurnakan di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah penting bagi kita umat Islam ini untuk menjaga Masjidil Haram. Ya. Kenapa dua masjid ini disebut masjid yang suci, kota suci bagi umat Islam? Karena itulah asas dakwah tauhid itu bermula. Tauhid bermula dari 2 titik suci ini, ya, yang digambarkan oleh Allah dalam surat At-Tin. Hafal surat At-Tin? Assalamualaikum. Tahu surat At-Tin? Ada. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi Allah bersumpah demi apa? Buah tin dan zaitun. Itu adalah sumpah untuk negeri Baitul Maqdis, di mana negeri itu tumbuh subur buah tin dan zaitun yang terbaik di atas muka. Ya, mungkin ada yang tanam zaitun di Spanyol. Ada kan minyak zaitun produk mana? Barat Spanyol ya. Kalau kita datang ke supermarket, ada buah buah tin dari mana? Ya, tapi yang terbaik itu tin dan zaitun serta minyaknya itu yang ditanam pohonnya di tengah-tengah muka bumi ini, yaitu di mana? Di Baitul Maqdis. Itu disebutkan dalam surat An-Nur. Ya. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun, ya, min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyah wala gharbiyah. Itu menunjukkan apa? Keutamaan negeri Palestina, Baitul Maqdis, di mana di situ tumbuh buah tin, buah zaitun yang sangat cemerlang, yang sangat bagus. Kenapa? Karena mendapatkan cahaya mataharinya itu utuh. Pagi sampai siang dapat cahaya matahari, siang sampai sore dapat cahaya matahari. Maka kualitas minyak zaitun yang terbaik itu ada di mana? Di Palestina, di Baitul Maqdis. Masjidil Haram ini harus kita jaga. Jangan sampai dijajah oleh orang kafir, karena itu tempat suci umat Islam. Sebagaimana Masjidil Aqsa, ya, masjid kedua yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim setelah Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dibina, asas Ka'bahnya disempurnakan oleh beliau berdua, Nabi Ismail.
Maka tugas kita umat Islam adalah melanjutkan. Jangan sampai Masjidil Aqsa ini jatuh ke tangan orang kafir, orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap muslim di atas muka bumi ini hatinya terpaut, terikat dengan apa? Dengan dua masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ditambah satu, yaitu Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah. Makanya Nabi SAW bersabda apa? La tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Masjidi hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Orang Islam tidak boleh, kata Nabi, bepergian jauh, mengeluarkan biaya, capek-capek, berat, lelah, letih, kecuali hanya untuk mengunjungi 3 masjid. Ini yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Ya, kalau yang lain-lain datang ke Masjid At-Taqwa, datang ke Masjid Al-Ikhlas, datang ke Al-Mujahidin di Pontianak, atau yang mau jalan-jalan ke Jakarta datang ke Masjid Istiqlal, itu ya, itu bukan sesuatu yang mendesak, bukan sesuatu yang wajib, bukan sesuatu yang urgent, penting. Ya, kedudukan masjid semuanya sama di sisi Allah. Wa annal masajida lillah. Masjid At-Taqwa di kampung kau ini sama nilainya dengan Masjid Istiqlal, walaupun lebih mewah dia. Betul? Sama. Masjid At-Taqwa ini sama kedudukannya, nilainya di mata Allah dengan Masjid Syekh Zayed yang ada di Solo, walaupun dia lebih cantik, lebih besar. Betul? Sama, gak ada beda. Makanya tidak disuruh oleh Nabi kamu harus kunjungi itu masjid. Masjid At-Taqwa di Ketapang nilainya sama, tidak ada lebih, tidak ada kurang dengan masjid yang ada di Kudus, masjid yang ada di mana? Di Demak yang dibangun oleh Wali Songo. Semua sama, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Tapi yang dilebihkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah lebih di atas rata-rata semua masjid yang ada di muka bumi ini adalah 3 saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa di Palestina, dan Masjidi Hadza, masjidku, yaitu yang ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Maka kita bela-belain datangnya. Bahkan Nabi berpesan, berwasiat kepada kita umat Islam, ketika ada sahabat perempuan Maimunah binti Sa'ad bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa kata Rasul? Itu datanglah kalian ke sana. Coba. Fasallu fihi. Datang bukan sekedar datang, tapi sholatlah kamu di dalamnya. Fa inna salatakum fihi ka alfi salatin fi masiwa. Karena 1 rakaat salat di dalam Masjidil Aqsa itu, di Baitul Maqdis itu, nilainya sama dengan 1000 kali salat di tempat lain. Lalu ya Rasulullah, bagaimana kalau kita tak sanggup? Kita tak mampu datang jauh-jauh ke Masjidil Aqsa, bagaimana? Kata Nabi, hendaklah setiap muslim memberikan, menghantarkan, menghadiahkan minyak untuk penerangan lampu-lampu yang ada di Masjidil Aqsa. Insya Allah. Kalau dia tidak sanggup datang, dia kirimkan bantuan, dia kirimkan sarana untuk memakmurkan masjid, minimal dengan minyak yang bisa menerangi Masjidil Aqsa, maka itu pahalanya sama dengan pahala orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Alhamdulillah.
Masjidil Aqsa ini luar biasa. Ya. 14,4 hektar luasnya. Itu ada beberapa masjid di dalam 14,4 hektar itu. Ada 5 masjid kurang salah, kurang lebih. Ya. Itu semua area disebut Masjidil Aqsa. Disitulah tempat Nabi Isra. Disitulah tempat Nabi memimpin sholat. Para Nabi dan Rasul semua bermakmum di belakangnya siapa? Baginda Rasulullah SAW. Ada 124.000 Nabi dan Rasul. Ya, di malam Isra Mi'raj itu mereka bermakmum sholat kepada Rasulullah. Nabi berangkat Mi'raj ke Sidratil Muntaha, juga berpijak dari atas batu yang ada di Masjidil Aqsa yang sekarang diabadikan menjadi monumen, nama dijadikan masjid, yaitu Masjid Qubbah As-Sakhrah. Masjid Qubbah, the Dome of Rock. Ya, kubah yang kuning, warnanya kuning keemasan. Itu luar biasa. Maka umat Islam yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, kita wajib untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan kesucian serta keberadaan Masjidil Aqsa, sama wajibnya kita menjaga kesucian dan mempertahankan Masjidil Haram, insya Allah. Maka itu ketika di zaman modern, ya, tahun 1917, ya, kapan Pak Ustadz Masjidil Aqsa Palestina ini dijajah oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel? Bukan tahun 1948. 1948 itu adalah peresmian berdirinya negara Israel. Tapi jauh sebelum tahun 48, ketika dunia Islam menghadapi perang dunia yang pertama, Inggris, kerajaan Inggris Raya sudah mengumumkan bahwa wilayah taklukan hasil daripada jarahan Inggris sebagai pemenang perang dunia yang pertama antara tahun 1914 sampai 1918, maka Inggris mengklaim tanah negeri Syam, Palestina, Jordan, ya, tepi barat dan Gaza sekarang ini semuanya termasuk Baitul Maqdis, Yerusalem, itu berada di wilayah kekuasaan Inggris. Jadi dia penjajah. Sejak kapan itu? Tahun 1917. Ada yang namanya Janji Balfour. Janji siapa? Balfour. Balfour itu siapa? Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour. Dia mendeklarasikan, membuat surat kepada Lord Rothschild. Ya, Lord Rothschild ini orang Yahudi, orang kaya, orang bankir terkenal, terkemuka di Eropa. Ya, kalau zaman sekarang kekayaannya mungkin ya sama dengan Bill Gates, ya, dengan orang-orang terkaya di dunia pada saat ini. Itu Lord Rothschild, bukan Lord apa? Sunda Empire. Ya, ada Sunda Empire ya. Lord siapa namanya? Nah, itulah. Atau ada Lord Luhut, nah itu bukan. Ya, ini Lord Rothschild zaman dulu. Ya, dia bikin janji bahwa kami sebagai pemenang perang dunia pertama, kami telah menghadiahkan negeri Palestina yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa ini untuk bangsa Yahudi. Ya. Dan situlah awal penjajahan itu terjadi tahun 1917, sehingga penjajahan terhadap Baitul Maqdis itu sudah berlangsung lebih dari 100 tahun. 1917 sampai 2017 100 tahun. 2017 sampai sekarang 2024 berapa? Halo, 7 tahun. Ya kan? Betul. Berarti berapa? 107 tahun.
Apa penyebab kelemahan umat Islam sehingga negeri yang diberkati oleh Allah, Masjidil Aqsa yang suci itu dijajah oleh orang kafir? Pertama kali dijajah oleh orang Inggris. Inggris ini agamanya Nasrani. Lalu dia berikan tanah Palestina itu, Al-Ardul Mubarakah itu kepada siapa? Kepada bangsa Yahudi. Jadi Nasrani dan Yahudi ini berkoalisi, saling mendukung. Ba'duhum awliya'u ba'din. Untuk apa? Menguasai jantungnya dunia Islam. Israel itu diciptakan oleh kekuatan besar dunia, negara Israel. Oleh Inggris, pemenang Perang Dunia I, oleh Amerika, pemenang Perang Dunia II, ya kan? Lalu muncullah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ya. Itu semua sistem internasional diciptakan oleh pemenang Perang Dunia. Sehingga berbuat zalim, berbuat curang, curangnya itu terstruktur, sistematis dan masif. Ya, macam istilah curang dalam pemilu TSM. Kenapa? Dia yang menguasai politiknya, dia yang menguasai uangnya, dia yang menguasai seluruh jaringan yang ada di dunia ini, sehingga dia yang membagi, yang mengatur. Ini untuk Yahudi, ini untuk mereka dan lain sebagainya, tanpa mengakui hak-hak daripada bangsa Palestina. Padahal umat Islam itulah pemilik sah daripada Masjidil Aqsa, yaitu Al-Ardul Muqaddasah, negeri yang disucikan oleh Allah, dan Al-Ardul Mubarakah, negeri yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ketika Masjidil Aqsa lepas dari kekuasaan umat Islam, ini adalah ujian keimanan kita. Ya. Sebab ini simbol di mana-mana bumi Palestina, Masjidil Aqsa itu dikuasai oleh umat Islam, di bawah kekuasaan Islam, maka disitulah umat Islam mengalami kejayaan. Peradaban Islam ini jaya. Itu terbukti, Pak. Ya, sejak Rasulullah mencanangkan gerakan pembebasan Baitul Maqdis, kemudian diwujudkan oleh Khalifah Umar bin Khattab 5 tahun setelah Rasul wafat, itu Baitul Maqdis direbut oleh umat Islam. Dari siapa? Dari penjajah kerajaan Romawi. Sudah berabad-abad mereka menguasai itu. Datanglah kekuatan Islam yang menggulung kekaisaran Romawi, Imperium Romawi, dan Nabi sendiri yang mengarsiteki, yang menetapkan strategi untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, setelah itu dunia Islamnya apa? Berkembang. Kalau umat Islam menguasai Baitul Maqdis, maka umat Islam ini memimpin dunia, dan terbukti sejak zaman Umar bin Khattab sampai dari tahun berapa? 16 Hijriah sampai tahun berapa itu? 400. Kalau 583 itu direbut, berarti 495 Hijriah, 495 Hijriah itu jatuh Baitul Maqdis ke tangan tentara salib. Maka dalam rentang 5 abad pertama Hijriah itu umat Islam mengalami apa? Kemajuan, memimpin peradaban dunia. Itu 5 abad. Dari tahun 16 Hijriah sampai 495. Setelah dikuasai oleh tentara salib Baitul Maqdis itu, maka pengaruh Islam ini mulai
turun. Mulai berangsur-angsur turun ya, selama 88 tahun. Dari tahun 1099 sampai 1187. Setelah direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 sampai tahun 1917, maka umat Islam memimpin kembali peradaban dunia. Itu sejarahnya. Maka kalau kita kehilangan Masjidil Aqsa, tidak berada di bawah kontrolnya umat Islam, tidak ada di bawah kekuasaannya umat Islam secara penuh, maka itu jelas-jelas adalah ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka umat Islam di Indonesia ini peduli, perhatian kepada Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena dia adalah warisannya Nabi Ibrahim. Dia adalah wasiatnya daripada Rasulullah SAW untuk kita jaga. Dia adalah wakaf milik umat Islam sedunia, yang tidak ada satupun penguasa pemimpin dunia Islam yang boleh menjual bumi ini, tidak boleh menukar bumi ini dengan bumi yang lainnya, tanah lainnya. Dan itu yang dipegang teguh oleh para pemimpin-pemimpin Islam sepanjang sejarah peradaban Islam. Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara kita menolong dan membela Masjidil Aqsa? Ada 4 cara. Apa yang pertama? Doa. Ya, ketika nyebut doa yang pertama, bukan berarti saya suruh kita semua ini hanya berdoa saja tanpa ada bergerak, ya. Tapi doa ini barang penting, ya. Doa ini senjatanya orang beriman. Ad-doa silahul mu'min. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, itulah yang akan memberikan kekuatan, ketabahan kepada saudara-saudara kita bangsa Palestina yang menjaga dan melindungi Masjidil Aqsa. Doa daripada orang-orang saleh, muslimin muslimat, inilah yang akan menjadi sebab turunnya rahmat Allah, turunnya rasa tentram dari Allah, turunnya pertolongan dari Allah untuk saudara kita bangsa Palestina. Ya, coba bayangkan, lebih dari 133 hari, sudah 4 bulan lebih. Ya. Ini kalau terus perang, ya, sampai masuk bulan Ramadan, ini umat Islam gak bisa lagi, gak bisa apa? Gak bisa lagi kita terima. Kalau bulan Ramadan masih pula diperangi, dibombardir oleh Israel, nampaknya kita harus mengumumkan, ya, jihad ke Palestina untuk membela saudara kita. Betul? Siap? Siap? Insya Allah. Kenapa? Karena sudah berlebihan, sudah tidak masuk akal. Ya. Ini kesalahan mereka, tapi kemudian ditimpakan hukumannya kepada seluruh rakyat Palestina yang ada di jalur Gaza dan tepi barat. Maka ayo kita perkuat doa. Yang kedua, doa saja tidak cukup. Dengan apa kita menolong dan membela Masjidil Aqsa dan Palestina? Yang kedua dengan apa? Ilmu. Ya, ilmu. Masih banyak umat Islam yang tidak punya ilmu yang benar tentang Baitul Maqdis. Masih banyak umat Islam yang tidak paham keutamaan Masjidil Aqsa. Masih banyak umat Islam yang terjajah, alam pikirannya dijajah oleh musuh, oleh penjajah, agar kita tidak mau menolong saudara-saudara kita umat Islam yang ada di Palestina. Kita dijajah. Maka cara kita melawan penjajahan itu adalah
dengan ilmu yang benar. Insya Allah. Belajar ilmu tentang Baitul Maqdis bukan hanya tahu satu ayat surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdi. Ya. Kita baru tahu Isra Mi'raj, belajar tentang Palestina Masjidil Aqsa kalau ada peristiwa Isra Mi'raj. Ayat yang diulang itu aja, satu aja. Tapi kita tidak baca seluruh surat Al-Isra itu. Kita tidak memahami kandungannya surat Al-Isra itu. Sampai jam berapa Isya? Belum masuk? Berapa menit lagi? 10 lagi. Kita tidak tahu kandungan surat Al-Isra itu. Padahal di surat Al-Isra itulah ada kunci kita untuk membebaskan Baitul Maqdis. Ya. Peta jalan akhir zaman di mana Allah sudah mendesain, merancang pembinasaan Bani Israel di akhir zaman, itu ada di halaman muka surat Bani Israel. Ada di lembar pertama, halaman pertama. Nah, kita tidak mau belajar. Kita sibuk dengan urusan masing-masing. Ya. Sibuk dengan bansos. Betul. Sibuk dengan BLT. Sibuk lagi dengan apa? BPJS. Sibuk lagi dengan apa? Sembako, masalah sembako. Kita gak mau belajar. Masjid At-Taqwa ini dulu ada ulama besar di sini, ya, Kiai Ali Usman. Nah, sekarang mana lagi generasi muda kita ini yang bisa melanjutkan perjuangan dan kebesaran nama beliau itu, ya. Kalau saya dulu sejak kecil itu sudah diajarkan buku-buku yang ditulis oleh Kiai Haji Ali Usman itu, ulama dari Ketapang, tapi beliau berkiprahnya lebih banyak di Bandung, di Jawa Barat. Jadi anggota konstituante dari Partai Masyumi, ya. Tahun 55 pemilu pertama di Indonesia, beliau wakil dari Kalimantan Barat, anggota konstituante yang menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah pemilu tahun 55. Maka beliau banyak tinggal di Bandung. Di Bandung lah banyak anak cucunya sekarang di sana di Jakarta. Ya. Nah, ini ilmu ini penting. Ya. Tidak boleh ada satu kampung Islam, kampung Muslim yang tidak ada ulamanya. Makanya kita ini Bang Edi, pemuda dan remaja masjid ini harus dicanangkan satu masjid itu ada satu ulama minimal. Ya. Satu masjid ada satu ulama. Satu masjid ada satu perpustakaan Islam yang buat bacaan orang-orang Islam di situ. Jangan kita ini sebagai orang Islam tidak kenal ilmu, tidak belajar agama, tidak punya ulama, itu bahaya. Bahaya sekali. Kalau kita hanya belajar ilmu agama, ilmu dunia, ya penting ilmu dunia itu. Penting bisnis, penting kita tahu pertanian, perkebunan, ya, industri harus kita kuasai, keuangan harus kita miliki, kekuasai. Tapi kita sebagai Muslim, kita harus tahu ilmu agama kita. Kita harus peduli tentang wawasan internasional, apa yang terjadi pada umat Islam di luar negara kita. Insya Allah. Yang ketiga, Bang, setelah doa, ilmu, ya, donasi. Ini penting. Jihad bil mal, jihad dengan harta. Ya. Maka itu umat Islam harus punya kekuatan ekonomi. Umat Islam harus punya kekuatan harta. Kenapa?
Palestina selama 100 tahun lebih bisa dikuasai oleh orang kafir? Karena mereka menggunakan uangnya, membelanjakan hartanya ya, untuk mewujudkan impian dan cita-cita mereka, walaupun cita-cita mereka itu batil. Tapi siap mereka menggelontorkan uangnya, menginfakkan hartanya, mewakafkan harta bendanya di jalan setan. Nah, kita umat Islam ini berjuang karena Allah, atas nama Allah, tapi gak mau membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maka kita akan kalah dengan orang kafir yang batil, yang salah, tapi mereka berkomitmen untuk berjuang menegakkan cita-citanya meskipun di jalan setan. Maka kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib apa? Al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batil binizam. Kebenaran akan kalah dengan ahlul batil. Ya. Kenapa? Karena mereka memperjuangkan kebatilannya itu dengan apa? Dengan kekuatan sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan sebagainya. Sementara kita yang ahlul haq ini tidak terorganisir, tidak tersistem, tidak terhubung satu dengan yang lainnya, tidak kuat ekonominya, tidak kuat pendidikannya. Maka apa? Kita lebih banyak ditipu, diperdaya oleh mereka orang-orang kafir yang punya duit. Nah, tadi ditanya siapa yang menang pemilu di sini? Yang banyak duitnya. Nah, itulah. Maka umat Islam harus banyak duitnya. Kalau ingin apa? Bisa berkuasa. Ingin menguasai partai politik, menguasai DPRD, DPR kali provinsi, sehingga sampai DPR pusat. Ini tantangan kita umat Islam. Maka kita harus memiliki kekuatan ekonomi. Insya. Yang keempat apa? Dengan media, jihad media. Insya Allah ya, kita tulis, kita kabarkan, kita siarkan kabar-kabar tentang bumi Al-Aqsa, bumi Palestina kepada khalayak umat Islam seluruhnya, agar mereka mengerti, agar mereka paham, agar kita dapat mengungkap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Israel laknatullah, sehingga apa? Kita dapat mengkonsolidasikan, dapat menggalang kekuatan dan opini dunia ini untuk mendukung Palestina. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat lulus dari ujian keimanan ini. Ya, umat Islam lulus dalam ujian keimanan, umat Islam lulus dalam sholatnya, umat Islam lulus dalam tantangan peradabannya, sehingga kita, kalau kita tidak bisa menyaksikan, mudah-mudahan kita berharap anak cucu kita nanti yang dapat menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangannya. Sebelum saya tutup, ini ada saya bawa hadiah buku buat masjid ya. Boleh diterima siapa di sini? Takmir, Pak Takmir. Ya. Boleh Pak Takmir terima buku ini untuk kenang-kenangan daripada saya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menjadi bacaan anak-anak kita, generasi muda kita. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga.
Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, lantai 1 gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute sudah beres ya. Alhamdulillah sudah finishingnya, sudah selesai semua. Lantai 1 ini area parkir motor ya. Ada tempat terima tamu, ini rak Quran ya. Ini mihrab kita untuk sholat berjamaah kalau acara-acara. Ini aula. Ini area servis. Sekarang area servis, sound system, tempat wudhu. Alhamdulillah. Kamar mandinya. Area kitchen untuk kamar guru ya, ruang servis area. Alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, juga berkat bantuan sahabat-sahabat semua yang sudah ikut andil berwakaf, berikan donasi terbaiknya untuk gedung Pusat Dakwah Al-Quran ini. Jadi kami laporkan ini sudah jadi dan kita sudah mulai kegiatan-kegiatan kemarin. Misalnya kemarin diskusi dengan Bapak juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia ya. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi rutin 2 pekanan setiap hari Sabtu siang, dan kita akan gaspol bulan Ramadan insya Allah dengan aneka program-program dan podcast pilihan dengan isu-isu yang hangat yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih, mohon dukungan dan supportnya terus. Lantai 2 juga kita akan ya, bangunan ini yang masih belum jadi ya, kita belum mulai finishingnya, dan di atasnya lagi ada lantai 3. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.